Oke, kalau begitu. Siap, kita lanjutkan. Oke, berarti kita dari awal deh. Prinsip penanganan trauma yang pertama, tangani lebih mengancam jiwa. Tadi saya sudah memberikan kasus. Yang pertama, satu asma, satu fraktur incomplete clavicula, dan yang ketiga adalah atau C adalah orang yang cedera kepala. Saya minta urutannya ABC atau CAB atau BCA dan lain sebagainya. Silakan ditulis, silakan. Sambil saya menunggu teman-teman yang masih datang ya, secara bergelombang. CAB benar, kok ABC? Reja, pahami lagi. Nah, oke. Diagnosa definitif pada menit-menit pertama tidak diperlukan. Jadi pada saat pertama itu tidak memerlukan diagnosa apa, pasiennya mau ngapainnya, terus bodo amat dulu lah. Dan di sini adalah waktu sangat berharga. Yang mengancam jiwa adalah kelainan fisiologis. Jadi kalau yang primary survei biasanya disebabkan oleh kelainan fisiologis, tapi kalau sudah secondary oleh kelainan anatomis. Ya. Alat proteksi diri, kemarin ada yang bertanya apa yang alat proteksi diri minimal kalau kita di IGD. Yang pertama sarung tangan, masker. Kalau sekarang kita sudah pakai maskernya N95, ya. Kemudian kacamata Google, apron, sepatu. Tapi beda lagi kalau Anda masuk ruang COVID-19, beda lagi, ya. Oke, betul. Kemudian primary survei. Sekarang masuk ke primary survei. Primary survei adalah merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi secara cepat masalah yang timbul pada trauma. Tadi yang alat apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan merupakan DR ya. Dangernya selamatkan diri dulu, kemarin sudah jelaskan. Selamatkan diri, pasien, dan lingkungan, kemudian baru kita cek respon. Tapi kita masuk ke primary survei sekarang, adalah di primary survei itu ada 5 sampai E, ya biasanya sampai E. Primary survei merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi secara tepat masalah yang timbul pada kasus trauma. Kelima H dan primary survei diterangkan menurut urutan prioritas, namun pada prakteknya di lapangan dikerjakan secara simultan. Artinya tidak rigid lah, tidak rigid. Kalau sudah selesai A maka langsung otomatis ke B, C dan seterusnya. Airway with C-spinal controls. C-spine control spinal. C-spine control artinya airway dengan kontrol spinal atau kontrol leher tuh ya. Kontrol spine, tulang belakang ya. Pada multiple trauma, proteksi leher sambil menilai airways. Ya, proteksi leher. Kira-kira posisi kita di mana yang menilai proteksi leher sambil menilai airway, posisi kita di mana posisi kita? Orang yang memegang kepala itu di mana posisinya? Tuh. Nah, kumalang sono. Posisi kita di mana? Posisi kita. Coba. Di atas kepala pasien. Betul, di atas kepala pasien ya. Di atas kepala pasien. Maaf, sekarang saya mute semua dulu. Penilaian paten atau tersumbat, ya, penilaian paten atau tersumbat juga harus dilakukan. Penderita bisa bersuara, ya, kalau penderitanya memaki-maki kita, artinya airway-nya nggak masalah, paten itu. Kalau ada pasien maki-maki kita, artinya kita nggak usah dipikirin, berarti dia memang paten airway-nya. Pertahankan leher dalam posisi inline. Pada penderita trauma, jangan lakukan head tilt. Pada penderita trauma, jangan lakukan head tilt. Ya.
Kemudian airway masih masalah airway dapat dilihat dengan memeriksa suara napas dengan metode look, listen, and feel. LLP, LLP. Masalah yang mungkin timbul pada airway adalah obstruksi jalan napas karena benda asing, cairan, ataupun fraktur maksilofacial. Ya, fraktur servikal harus selalu dicurigai, terutama pada kondisi kesadaran menurun, adanya jejas di atas klavikula dan nyeri leher. Itu harus dicurigai. Tiba-tiba pasien kesadaran menurun, kemudian ada jejas di atas klavikula dan nyeri leher, itu pasien harus kita curigai bahwa dia mengalami fraktur servikal atau basikerni, ya. Kemudian yang selanjutnya masih kita obstruksi jalan napas. Berbicara artinya pasien itu tidak ada masalah di jalan napas atau airway. Kemudian napas bunyi tambahan berarti napas, tapi dengan ada bunyi tambahan berarti dia ada obstruksi. Gargling atau kumur-kumur itu karena sumbatan cairan atau darah. Tentunya kita sudah bisa membayangkan kalau gargling berarti ada cairan darah, nggak mungkin dong pakai finger swab, nggak mungkin. Kita tetap harus pakai suction. Stridor atau crowing itu apa? Burung gagak, itu sumbatan anatomis. Hoarseness itu ya, serak, laring trachea biasanya pada pasien-pasien dengan edem karena apa ya, dan bisa karena alergi, bisa karena panas, menghirup panas dan lain sebagainya. Snoring, ngorok, jatuh, jadi lidah yang jatuh. Ya. Pangkal lidahnya yang jatuh, bukan lidahnya berbalik jadi ke belakang. Ya. Kemudian gargling, suction, lebih baik dengan ujung yang keras atau kaku, tidak teradaptasi, langsung lakukan intubasi. Walaupun kriteria intubasi ada GCS kurang dari 8. Jangan lupa GCS kurang dari 8. Kemudian snoring. Snoring kita bisa menggunakan jaw thrust atau chin lip, oro atau nasopharyngeal airway. Coba nanti siapa yang bisa menjelaskan bagaimana menghitung besarannya, bagaimana menghitung jaraknya. Nah, jaraknya dari mana? Dari bibir, dari ujung bibir sampai ke lubang telinga. Besarnya seperti apa? Besarnya jari kelingking pasien. Ya, Anda harus paham itu. Sudah. Kemudian stridor. Kalau ada stridor, mau tidak mau pasien langsung diintubasi ya, atau stridor. Karena adanya udim ya, itu pasien-pasien yang kena mukanya misalkan lagi benerin gas itu meletup gitu. Saya tidak tahu kenapa yang hijau itu gampang meletus ya. Tabung gas yang hijau yang sering meletus. Begitu pula balonku, pada lagu balonku ada 5 juga balon yang hijau yang meletus. Kenapa yang hijau suka meletus? Pertanyaannya tidak akan ada di ujian SKB. Ini obstruksi jalan napas, chin lip, jaw thrust, kemudian oral airway, ada nasal airway. Jadi kalau tidak bisa ke hidung, ke mulut aja dimasukkan ya. Itu yang chin lip itu yang ditarik itu. Tarik jari ini apa dagunya. Kemudian soft tip suction, ini yang ujungnya lembut, yang lebih bagus tadi yang hard tip suction. Berapa lama suction, berapa detik suction? Ayo silakan ditulis. 10 detik. Ya, pintar. 10 detik. Ya, itulah 10 detik.
dewasa. Kalau anak-anak berapa detik? Anak-anak 5 detik. Dewasa 10, anak-anak 5 detik. Oke, sip. Nah, ini orofaringeal. Orofaringeal seperti ini bentuknya. Ukurannya bagaimana tadi ngukurnya? Ngukurnya bagaimana? Ngukurnya panjangnya bagaimana? Dari mana ke mana? Ukur panjang dari mana ke mana? Dari bibir, ujung bibir ke ujung mulut, ujung bibir, ujung mulut lah, sepakati ujung mulut sampai ke pangkal lubang telinga ya, ke belakang telinga ada yang lubang, ya depan ya belakang ya, segitulah panjangnya ya. Ini nasofaringeal, nasofaringeal. Teman-teman, kesepakatan kita yang baru masuk itu tolong dimatikan karena saya jadi sibuk ngurusin yang ini, yang apa, yang berbunyi. Lihat obstruksi jalan napas masih, cara memberikan oropharyngeal airway seperti itu. Masukkan dulu, terus dibalik, diputar pada saat sudah ke dalam diputar. Jadi pasiennya seperti yang ini, ya. Kemudian ini untuk naso airway, naso ukuran diukur tuh dari sini, dari hidung ke telinga, ya, dari hidung ke telinga. Diukur karena dalamnya seperti ini, ke dalam. Ini naso pharyngeal airway. Anda bisa bayangkan kalau misalkan segini berarti ngukurnya dari ujung hidung sampai ke ini nih, tempat ditindik itu, tempat Anda menggunakan apa namanya? Airing. Ya. Kemudian ada orotrachea intubasi. Orotrachea intubasi resikonya adalah trauma ya. Ada nasotrachea intubasi sama. Kadang-kadang kalau nggak pinter giginya jadi rontok, ada pada saat ngangkat gitu. Atau nggak seimbang kiri dan kanan, hanya ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Ada cricothyroidectomy, kalau Anda lihat film Anaconda itu Anda tahu namanya cricothyroidectomy. Si profesor itu kena sengatan ketelan lebah itu, swelling, bengkak. Kalau nonton film pasti paham. Intubasi orotrachea, diintubasi, proses intubasinya. Yang itu yang definitif ya. Yang intubasi itu yang definitif. Kalau yang tidak definitif yaitu oro, naso, itu aja yang tidak definitif. Kemudian adekuat, oksigen adekuat. Semua penderita trauma harus diberikan suplemen oksigen. Pakai non-rebreather, Mas. Kita non-rebreathing ya. Non-rebreather, Mas. Jangan pakai nasal kanul. Alirannya 12 sampai 15 liter per menit. Ya, 15 liter per menit. Monitor oksigen, full oximeter, mengukur saturasi oksigen hemoglobin, normalnya 95 sampai 100. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien trauma, pasien COVID, pasien shock, dan lain sebagainya, kapan kita mengatakan pasien itu stabil? Yang pertama, salah satunya adalah saturasi oksigen lebih dari 94. Lebih dari 94 kan 95 sampai 100. Yang kedua, cairan untuk anak adalah 1 kilo. 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau untuk dewasa 0,5 per kilogram berat badan per jam. Dan untuk bayi berapa? Cari sendiri ya. Itu bentar. Kalau untuk oksigen itu sudah ada di main map-nya, sudah saya siapkan. Siapa yang nanya tadi? Sudah ada, bro, tinggal baca. Oh, dong jelasin masker yang dipakai indikasinya. Nanti ya sesi khusus ya di KDM.
HDM sajalah nanti saya khususkan pemberian terapi keperawatan ya. Sekarang masih di sini. Pantengin aja tuh Zoom-nya nanti ya. Walaupun sebenarnya sudah saya tulis di mind map, ada kemarin pun saya kalau tidak salah sudah saya berikan lagi. Breathing tadi, look, listen, and feel. Airway problem versus breathing problem. Biasanya orang yang bisa bicara dalam kalimat panjang berarti tidak ada masalah dalam breathing. Berdiri tadi di mana posisi kita, yaitu berdiri di kranial penderita dari arah kepala. Ya, berdiri. Nah, look, apakah ada jas terbuka? Sucking chest wounds, sucking itu luka hisap. Luka dada hisap. Bahasa Indonesianya SCW. Bahasa Indonesianya ada luka dada yang seperti menghisap. Frekuensi pernapasan simetris ke kiri atau ke kanan. Yang mana yang simetrisnya? Dadanya juga trachea. Lihat. Kalau trauma biasanya bergeser ke arah mana? Bergeser ke arah yang sakit atau yang sehat? Bergeser trachea misalnya. Sakit atau yang sehat? Ayo apa? Ke arah yang sehat. Betul Pak Arhan pinter. Nanti di depan. Kenapa? Nanti. Gerakan kedua hemitorak. Apakah ada yang tertinggal atau segmen pleural chest? Listen, auskultasi bandingkan kedua hemitorak dari mulai sisi yang sehat. Ingat dari mana mulainya? Dari mulai sisi yang sehat, ya, sisi yang sehat, distance-nya. Oke, kemudian paling tidak pada apek dan basis paru. Apek itu di mana kalau paru itu? Di interkosta keberapa apek paru, basisnya di interkosta keberapa PR. Vesikuler menurun atau hilang, apakah hemotorak atau pneumotorak? Vesikuler itu di lapang paru. Ada bronhovesikuler, ada bronchia, dan trachea, jenis suara napas itu, ya, suara listen auskultasi ya. Pil, raba, ada emfisema subkutan, dan apakah ada cairan di subkutan, ada nyeri, ada fraktur iga atau ada fraktur sternum. Ketok, ya, ketok itu sonor, hipersonor, redup atau pekak. Sonor dan hipersonor pasti ini udara, redup atau pekak cairan. Kita lihat saja nanti. Breathing, ini yang paling mengancam jiwa, Tension pneumotorak, open pneumotorak, pleural chest, massive hemotorak. Tension pneumotorak kenapa itu bisa bahaya? Open pneumotorak kenapa bisa bahaya? Kalau udara masuk ke dada, kira-kira parunya apa? Parunya kolap, ya. Paru kolap terjadi juga pada bayi yang kurang protein. Apa namanya yang menyebabkan paru-paru bagian dari surface paru-paru itu bisa mengembang? Namanya apa zat itu? Sehingga ada tes untuk bayi-bayi yang bayi-bayi yang belum cukup bulan. Tension pneumotorak sama open pneumotorak bedanya apa? Nanti ada di belakang ya. Sabar ya. Surfaktan tadi tes itu. Tesnya adalah tes surfaktan. Surfaktan mengembang, banyak surfaktannya berarti pembuluh darah si alveolusnya mengembang ya. Mana sih? Oke. Yang potensial mengancam jiwa berarti ini yang potensial, yang merah yang mana? Kalau yang bawah yang potensial mengancam jiwa merah atau kuning? Yuk, dipikirin. Kemudian tension pneumotorak, sesak napas, shock. Kemudian pelebaran pena darah, trachea terdorong ke arah yang sehat. Tindakan needle
torakosintesis di sela iga kedua mid clavicula. Nanti saya tunjukin ya untuk tension pneumotorak. Gambarnya ada, cuma saya tadi pikir nggak penting, makanya saya nggak masukin ke sini. Itu tension pneumotorak. Nah, merah, benar. Kemudian open pneumotorak. Kalau yang ini dimasukin tadi, kenapa yang tension nggak dimasukin gambarnya ya? Kemudian ada segitiga sama sisi. Ini pada open pneumotorak. Open pneumotorak. Di sini ada luka menghisap. Menghisap. Luka menghisap. Shocking chest wound. Ya kalau misalkan bagaimana terjadi kalau misalkan tiba-tiba Anda ada lagi pegang mau nyuntik tiba-tiba ada gempa bumi membuat Anda miring dan nusuk temenmu. Mending nusuk pantatnya, ini kalau nusuk dadanya bisa sucking chest wound. Kalau tertusuk itu boleh nggak? Tertusuk sharing itu yang gede, tusuk itu boleh dicabut nggak? Tusuk pisau boleh dicabut nggak? Kalau pasien ketusuk pisau boleh dicabut nggak? Di rumah sakit jiwa pernah kejadian, pasien ngamuk, ya pasien ngamuk itu mukul kaca, kacanya ini kelempar dan masuk ke ketiak dia, mukul masuk ke ketiak dia, sama petugasnya dicabut itu dan meninggal pasiennya itu bukan karena kacanya tapi karena kehabisan darah. Kenapa harus ada segitiga sama sisi? Kalau ini ada segi 4 ya yang di bawahnya. Segitiga sama sisi, harapannya ini sebagai katup. Jadi kalau lagi ngeluarin napas, udaranya itu keluar. Pengembang dadanya udahnya keluar tuh melalui luka itu. Tapi pada saat narik napas, tiba-tiba itu si katup itu menutup, si kasang itu menutup. Tujuannya sebagai valve atau katup, ya, sebagai katup. Itu kemudian, nah tension atau open pneumotorak dengan menggunakan WSD, ada yang namanya atau menggunakan Heimlich valve, katup Heimlich, bukan Heimlich manuver, ya. Ada katup Heimlich. Heimlich manuver bedanya dengan apa? Kemarin ada yang nanya bedanya dengan apa? Ya, itu ya. Circulation with hemorrhagic control, atau sirkulasi dengan hemorrhagic control, perdarahan. Hal yang dapat dilihat untuk mengidentifikasi ada masalah circulation secara cepat adalah tingkat kesadaran, warna kulit yang menandakan perfusi jaringan, dan nadi. Hati-hati pada orang tua, anak kecil, atlet, dan riwayat pemakaian obat-obatan karena pasien tidak bereaksi secara normal. Sumber perdarahan dapat berasal dari dalam tubuh yang tidak terlihat maupun yang terlihat dari luar. Internal bleeding paling banyak disebabkan oleh perdarahan intraabdomen, hemotorak masif, dan fraktur pelvis. External bleeding terutama oleh fraktur di ekstremitas. Masalah disability atau kesadaran menurun dapat disebabkan oleh perdarahan intrakranial atau edema otak. Perdarahan intrakranial atau edema otak. Hal yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi masalah disability adalah memeriksa kesadaran antara lain dengan metode EVPU, Alert, Verbal, Pain, Unresponsive, dan GCS, Glasgow Coma Scale. Memeriksa lateralisasi dengan ukuran pupil dan refleks cahaya. Biasanya kalau yang cederanya sebelah kanan, maka yang kanan itu menjadi lebih melebar. Ya, lebih melebar. Nama melebar itu apa namanya? Apa namanya? Melebar itu namanya, pupil melebar namanya apa?
Midriasis. Midriasis itu kalau yang menyempit namanya apa? Ditulis aja. Ditulis di chart. Anisokor itu tidak sama kiri dan kanan. Yang melebar itu dilatasi, yang menyempit midriasis. Kemudian laterasi sama enggak kiri dan exposure. Pakaian harus dibuka semua agar dapat pemeriksaan dan evaluasi secara menyeluruh, namun tetap harus dijaga jangan sampai nanti pasien itu hipotermi. Di kita itu banyak kasus pasien itu udah cedera, tabrakan, ngangkatnya itu sembarangan karena yang melakukan adalah orang awam. Kemudian akibat ngangkat itu frakturnya tambah berat, terutama servikal. Kemudian posisinya itu juga apa ya, kayak posisi orang yang memeluk bantal kayak gitu. Orang Sunda mah ngarengkol. Ya, apa ngarengkol bahasa Indonesianya? Kemudian tidak lurus, spine-nya tidak lurus dan tidak pernah pakai diselimuti. Anda kan suruh protes, masa orang pemain bola baru juga jatuh diselimuti. Udah jangan sampai hipotermi. Ya. Matinya bukan karena cederanya tapi karena dia kedinginan, masuk angin. Masuk angin. Kemudian secondary survey ada pemeriksaan komplit dari kepala sampai kaki, head to toe examination yang dilakukan pada pasien dengan hemodinamik yang stabil. Jadi secondary survey itu dilakukan kalau setelah surgery resuscitation. Resusitasi pembedahan baru kita melakukan ke secondary survey. Kalau ada soal seperti itu ya itulah jawabannya. Sebentar. Kemudian jadi hemodinamik, tanda hemodinamik stabil apa tanda hemodinamik stabil? Ada yang tahu? Silakan di chat. Hemodinamik stabil apa yang tahunya? Tadi yang stabil itu saturasinya berapa, urinnya berapa. Kita lihat dari sign. Belum tanda normal ya, tapi yang paling benar adalah urinnya, saturasinya, kesadarannya lebih baik dan lain sebagainya ya. Bukan hanya tanda-tanda vital. Anamnesa secondary survey meliputi mode of injury atau MOI dan amplek. Apa itu amplek? Ampol. MOI terutama terjadi karena trauma tajam, trauma tumpul, trauma termal, baik karena suhu panas maupun dingin. Kalau orang yang naik gunung tiba-tiba kakinya menjadi bukan gangren ya, apa yang ujungnya itu tiba-tiba mengkeriput kemudian jadi coklat, patah aja dia. Namanya apa? Akibat dingin. Namanya apa? Bukan akibat orang naik gunung, dia ujung ekstremitasnya biasanya habis itu. Namanya frostbite tuh. RSDS Ratna Puspitasari benar. Frostbite. Ya, frostbite. Ada permen pros kan rasanya kayak dingin itu ya, kayak salju itu. Itu sebagai jembatan keledainya itu. Frostbite. Ya, frostbite. Ya, jangan lupa ya, frostbite. Kemudian bahan berbahaya seperti bahan kimia, toksin dan radiasi. Fukushima kemarin ada radiasi. Riwayatnya adalah amplek, meliputi alergi. Alergi apa pasiennya itu? Hukum apa yang tentang alergi atau tentang imun? Hukum KOM, masih ingat? S1 ya. Hukum KOM masih ingat? Atau sudah baru dengar kali ini?
hukum kom. Kalau termasuk juga reaksi imun untuk DBD. Pasien dengan DBD misalnya, ini kita ngalor ngidul nih, mumpung ingat. Pasien dengan DBD, tulis silakan. Trombositnya 100.000. Kemudian HT-nya 45, HB-nya 12. Si A itu si A. Si B trombositnya 60, HB-nya 15, ya. HT-nya 45. Yang bahaya itu yang mana? Mana sih tulisannya? Bentar, saya nyari tulisannya. Note. Saya tulis dulu ya, saudara-saudara. Mana sih? Tulis. HB. Kok nggak bisa ya? Otek aja. Si A, HB-nya tadi berapa? 12. Kemudian HT 45. Trombo 100.000 ya, 100.000. Itu si A. Si B, bentar. Ini yang si B. Si B tadi seperti trombo 60 ya. Saya lupa lagi. 60. Kemudian HB-nya 15, HT-nya 45. Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Ya. Nah, yang A, HB-nya 12, HT-nya 45. Berarti dia itu mengalami peningkatan kekentalan cairan tubuhnya, perbandingan. Karena HT itu, atau hematokrit itu, adalah prosentase atau perbandingan antara unsur darah yang padat dengan yang cair. Ya. Normal HT adalah 3 kali HB. Itu kucing saya kenapa berisik? HT itu adalah 3 kali HB. Jadi kalau HB-nya 12, maka maksimal atau ya dalam rentang lah standar deviasi 10% lah ya. 12 kali 3 berarti 36, 38 masih bisa lah standar deviasinya naik turun ya. Nah itu. Tetapi yang kedua, HB-nya 15, HT-nya 45, jadi 15 kali 3 adalah 45. Jadi yang HB itu walaupun trombositnya adalah di bawah 100.000, maka yang B itu tidak ada kebocoran plasma. Jadi yang bahaya adalah yang A. Ya. Itu pernah saya kejadian, saya HB saat itu HB saya 14, HT-nya masih 42 lah, 42. Kemudian trombonya itu sampai dengan 10.000. Saya pernah 10.000 trombo. Ya, sampai dengan saya harus dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung dari Tasik ke Bandung. Karena di Tasik sudah angkat tangan dulu jauh. Pada saat saya S2 tahun 2000 berapa? 2007. Kuliah di Depok banyak nyamuk, tidur siang mungkin karena kuliah sore saat S2 itu. Digigit nyamuk Depok. Udah. Saya ke Hasan Sadikin nginep seminggu. Ya. Kenapa ini ada kerusuhan? Untuk saya kok
6B PPT-nya stuk di ample. Ya memang masih di ample. Masih di ample ya. Orang belum pindah, tenang. Belanda masih jauh, bro. Saya belum menjelaskan alergi. Kemana tadi ya? Resikonya kalau Anda dirawat di rumah sakit dan Anda paham patofisiologi, stresnya itu luar biasa. Kerasa oleh saya. Kemudian yang M, medication. Medication. Yang harus tahu dari medikasi pemberian obat 6B. Tulis 6B apa saja. 6B, sambil jalan, sambil pusing. Ya benar sih, selamat ya. Medikasi 6B. 6 benar itu apa? Apa saja? 6 benar apa saja? Kalau nggak tahu, cari tahu. Nabi. Kok saya masih malah yang punya saya Bentar dah. Bentar. Oke. 6B tadi 18 orang sudah. Jum user. Benar obat, benar nama, benar waktu, benar dosis, benar rute. Satu lagi. Ija pasien obat dosis ya. Hendra. ODW apa Hen? ODWPCD. Bagus. Kreatif. Ya, 6 benar harus paham. 6 benar. Kemudian past illness atau penyakit masa lalu, last meal, kapan dia makan terakhir, kenapa resiko untuk aspirasi, juga kita resiko untuk kapan kita memberi makan juga, kemudian apa lagi ya, last meal itu. Kemudian event kejadiannya seperti apa, MUI-nya bagaimana, ya. Kemudian pemeriksaan fisik sekunderi survei berdasarkan regio, kepala, vertebra, torak, abdomen, perineum. Di perineum cek apakah ada perdarahan ureter dari uretra, ya dicek. Jadi lihat celana dalamnya warna merah, ya kelihatan ada perdarahan, pasti beda lah. Muskuloskeletalnya apakah ada perakta, neurologisnya apakah ada penurunan kesadaran dan lain sebagainya. Dicek juga. Ini gara-gara ini nih. Banyak yang masuk, salah pijit. Muskul neurologis. Berdasarkan regio. Kepala, vertebra, toraks, abdomen, perineum, muskuloskeletal, neurologis. Kemudian ada juga sistem B1 sampai B6. Ya, bukan B1 tiamin, bukan. Pemilihan fisik primer sekunder, sistem organ. B1 sampai B6. Breathing, yang pertama pemeriksaan mungkin didapatkan B1 adalah RR yang meningkat atau menurun, tanda pneumotorak, hemotorak, dan contusio pulmonum. Ya. Kemudian blood, pemeriksaan yang mungkin didapat B2 adalah hipotensi, nerve pulse pressure, terlalu nyempit, misalnya 490/680. Nanti kita jelaskan maknanya pada saat pemeriksaan tekanan darah lah. Takikardi, perfusi, tanda-tanda perfusi tidak adekuat, tanda-tanda tampunado jantung, kemarin pernah dibahas, ada triasbek, sudah dijelaskan kemarin. Silakan cek di yang sebelumnya di YouTube. Brain, pemeriksaan yang mungkin dapat oleh B3 adalah GCS yang menurun, lateralisasi, tanda-tanda FBC, cari-cari tanda FBC. Googling aja ya. PR. B4, bladder. Pemeriksaan yang mungkin didapatkan, hematuria, blood discharge,
atau perdarahan. Rectal tusi, prostat melayang menandakan adanya ruptur uretra. Jadi pemeriksaan ruptur dan pemeriksaan prostat itu prostatnya melayang adanya ruptur uretra. Ya. Pemeriksaan fisik organ masih yang kelima adalah bowel. Pemeriksaan yang mungkin didapat adalah tanda-tanda peritonitis, nyeri perut, depan seperti papan ya, muskus. Rectal touch, nyeri sirkuler menandakan adanya peritonitis, darah pada sarung tangan menandakan adanya trauma pada GI tract. GI tract. Ada GIT, gastrointestinal tract, saluran gastrointestinal. Nomor 6, bone. Pemeriksaan yang mungkin didapatkan tanda-tanda fraktur pada ekstremitas. Ayo tanda-tanda fraktur, pahami. Rectal tusi menunjukkan sphincter ani longgar menandakan ada trauma pada vertebra. Ingat, rectal tusi itu bisa menunjukkan adanya trauma vertebra, ada menunjukkan perdarahan peritonitis, ada perdarahan pada sarung tangan, trauma GI tract, ada juga pada prostat melayang itu pada apa tadi? Dapat tadi, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Silahkan kalau ada, oh ya saya melihat dulu pertanyaan sebelum dipersilahkan Anda bertanya. Cek, benar singkatan Pak. Oh, iya benar. Benar, udah. Posisi dada kepala gimana Pak? Posisi dada kepala, bagaimana dada kepala posisinya? Tetap kalau kita pakai flat ya, tidak kalau kita perkirakan, yang penting kita bisa mengontrol cervical ya, yang kontrol cervical. Bentar, nanti saya tunjukin yang tension sama open. Bentar ya. Apa sih materinya ada di KS itu? SKB? Apa maksud KS itu apa? Ya, apa KS itu? Gila, mau ada pengumuman. Oh, KS, Komite Selekta. Gua aja yang bikin pusing. Sorry, udah tua. Sorry. Mana lagi masih banyak yang masuk. Saya lupa lagi, baca aja lah sendiri. Baca aja sendiri, kayaknya belum ada deh di Komite Selekta, belum ada. Perasaan ada nggak ya? Ada, cuman nggak selengkap ini gitu, nggak selengkap ini. Ya, nggak selengkap ini, makanya untuk nutup sebentar baterainya cuy. Ya, untuk nutupin, makanya teman-teman itu habis baterai. Makanya saya memberikan 3 kali zoom ya, materi zoom itu untuk menutupi kalau ada kekurangan di Kapita Selekta, kalau ada kekurangan di penjelasan dan kuliah nanti kalau misalnya kalau lagi santai nanti saya berikan juga kuliah pagi, kalau enggak kuliah malam itu materi-materinya. Jadi sebenarnya saya hanya ingin memudahkan Anda. Saya bukan memberikan ilmu, tapi saya ingin memudahkan Anda bagaimana membaca, sehingga nanti tinggal ringkasan materi passwordnya belum ketemu, lupa saya. Kemudian apalah? Ya, jadi kayak tadi belajar itu tidak bisa, jangan Anda lihat gunung itu, waduh gede banget gunung, tapi lama-lama kalau Anda dari pinggir dikikis terus terjadilah kayak gunung di saya. Hilang gunungnya yang besar Ibu. Jadi sedikit-sedikit aja. Nggak usah dibikin stres. Jadi kalau misalkan masih ada yang pusing, ya masih ada yang pusing, berarti perbaiki manajemen diri sendiri gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi ya ini ada tolong bantu, saya sendiri belum paham nih, saya jujur aja belum paham.
Kalau saturasi di bawah 90 boleh suction enggak? Ini persepsi saja. Persepsi saja. Kalau misalnya itu menghalangi jalan napas, suction aja. Tapi ya tentunya jangan terlalu lama. Tapi juga ditambah dengan oksigen. Jangan terlalu lama. Oksigen nanti malah turun terus. Pemindahan pasien trauma oleh beberapa orang, biasanya perpindahan itu di teori minimal 4 sampai 5. 4 namanya itu logro, ya. Namanya logro. Perpindahan log itu adalah batang kayu yang dipotong, itu namanya log. Kemarin rame kan di Kalimantan itu namanya illegal logging. Nah, itu ya, log. Jadi seperti bawa seperti bawa batang kayu, yang orang seperti batang kayu, itu namanya log. Roll guling, ya terserah mau guling. Saya dari Kalimantan mana tuh, Irfan? Kalteng, mudah-mudahan saya bisa ke Kalteng ya. Heidi baru datang, Heidi. Mana-mana. Lampung hadir. Oke, Lampung. Oh ya, ada yang dari passwordnya belum ketemu, bro. Nanti kalau udah ketemu, saya kasih. Yang dari Sidempuan, Medan ada nggak? Yang dari Medan ada nggak? Oke. Aceh, Makassar, Natuna, banyak ya. Jadi teman-teman nanti minggu depan berarti kita ketemu lagi untuk Zoom itu pukul 8 hari Senin ya. Pukul 8 hari Senin. Kemudian nanti itu tentang kesehatan umum. Nanti kita bahasannya, nanti saya belum, hari inilah saya buat jadwalnya. Jadi jadwal sampai dengan bulan November saya buatkan. Jadi Anda bisa menentukan kapan Zoom-nya, ikutnya, kapan hanya lihat ini dan lain sebagainya. Ya. Jadi hari Senin kita untuk kesehatan, hari Rabu dan Jumat khusus untuk keperawatan. Jadi nanti harapan kita, walaupun saya tidak ada di Songa, tapi Anda mendapatkan merefresh. Jadi kan sebenarnya ini sudah diberikan pada saat kuliah, sehingga Anda sebenarnya tidak harus, tapi ini adalah refreshing saja buat Anda. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sebentar di saya itu ada yang mana ya? Saya mudah-mudahan masih ada. Oke. Ternyata coba bentar. Nah, saya tunjukkan mana tadi tension. Nah, kita share lagi. Mana. Ini kayaknya. Nah, itu ya yang ini ya. Betul yang ini. Breathing tadi sudah. Nah, ini yang tension pneumotorak. Tension itu memang tidak ada lukanya, tidak ada bolongannya, tidak ada lubangnya keluar ya, tidak ada lubang keluar. Itu yang tension. Kalau yang open tadi kan yang open beda ya. Ini yang tension, sesak napas, sok pena. Nah, ini di antara tension di sela iga midclavicula di sini di tusuknya. Ya, saya begedein. Di sini di tusuknya ya, daerah sela iga yang ketiga. Kemudian nah, ini yang open itu ada bolongnya. Oh, yang open itu ada sucking chest wound. Tapi kalau yang ini, yang tension itu tidak ada sucking chest wound, tidak ada ya. Itu bedanya di sana. Tapi sama-sama parunya menjadi kolap ya. Paru-parunya menjadi kolap. Paru-parunya menjadi kolap. Ini circulation tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini adalah
nadi-nadi yang besar atau pena-pena yang besar. Ya, ini. Oke, itu yang bisa saya aturkan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan jangan lupa nanti saya langsung kirim ini. Setelah ini saya langsung kirim untuk teman-teman supaya Anda bisa baca. Dan silakan diskusi di umum, grup umum. Sehingga nanti kalau ada yang mau ngajak diskusi, Anda bisa cepat. Dan karena ini Jumat, untuk Jumat itu berarti nanti jam 2-an lah ya. Jam 2 atau jam 2 lah untuk waktunya kuis. Nanti saya 10 menit sebelumnya saya ada kirim waktunya kuis atau quiz time. Nah, nanti Anda siap-siap baru nanti bisa ngisi kuis. Rajin-rajinlah Anda ngikutin kuis harian karena biasanya 10 soal dan itu biasanya tidak ada di soal-soal yang saya berikan pada gelombang Anda. Jadi rajin-rajinnya. Jadi ada kuis, ada Zoom, ada tryout, kemudian ada update materi. Ya apalagi gitu yang saya harus berikan kepada Anda. Tapi jangan marah-marah kalau Anda kebanyakan materi. Ya sedikit-sedikit. Kan tiap hari, tiap minggu kita bahas sedikit-sedikit. Nanti saya daftar pemilihan umum lagi dibikin. Ya tenang ya. Jadi santai saja. Kuis dari pertama bisa dibuka, bisa nanti saya kirim ulang. Tadi malam kan saya ada kirim ulang tuh 3 kuis, saya kirim ulang. Sengaja terus-menerus supaya Anda terbiasa ingat itu ya. Pada kalau kita salah mengisi kuis, maka akan teringat seumur hidup. Kalau yang tidak bisa dikuis, tidak bisa, tolong makanya jangan selalu pakai garis miring star, ngikutin semuanya. Itu Anda nanti kalau misalnya nggak selesai, itu tiba-tiba nggak akan masuk ke kuis selanjutnya. Kalau seperti itu apa? Bisa garis miring cancel, garis miring down, gitu ya. Itu caranya ya. Jangan sampai orang mijit ikut mijit. Jangan sampai seperti itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat. Oh ya, ijazah TO mingguan semester dari gelombang 1 masih bisa dibuka. Dari gelombang 1 sampai sekarang masih bisa dibuka. Tenang. Nanti saya kirim linknya kalau ada yang belum. Terima kasih. Apa, Ika? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa membaca, baca dan baca. Ingat bahwa tidak ada manusia yang bodoh, tapi banyak manusia yang malas. Salah satunya adalah malas baca. Makanya tadi malam daripada malam Jumatan melamun, lebih baik kasih kuis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.